Perkenalkan, nama saya Evadis Manduru, jurusan Ekonomi tingkat 1. Baik, saya berterima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan presentasi dengan judul presentasi saya yaitu pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja. Bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak disebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Statistik pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan membangun ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk nasional bruto, PNB, GNP, dan pendapatan per kapita suatu negara. Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Judul selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Kedua, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam. 1. Pengangguran friksional. 2. Pengangguran struktural. 3. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknikal. Pengangguran musiman. Pengangguran setengah menganggur. Pengangguran keahlian. Pengangguran total. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebab penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga
mengganggu proses pembangunan. Selanjutnya, akibat pengangguran. Akibat pengangguran terbagi dua, yaitu akibat pengangguran bagi perekonomian negara, kedua akibat pengangguran bagi masyarakat. Akibat pengangguran bagi perekonomian negara, pertama, satu, penurunan pendapatan per kapita. Kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Keempat, dapat menambah hutang negara. Akibat pengangguran bagi masyarakat. Satu, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Tiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Baik, demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan kepada dosen terima kasih.